warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Dewanti Putri Wulandari. Jadi dalam konten pertama ini saya akan membahas mengenai kegalauan dalam hidup yang mungkin saat ini sedang dialami oleh teman-teman, terutama teman-teman yang saat ini berusia 20 hingga 30 tahunan. Dan bagaimana sih cara kita menyikapinya? Yuk kita simak videonya. Bagi para generasi Z dan generasi milenial, usia antara 20 hingga 30 tahunan tentunya memiliki target pencapaian dalam hidup. Nah, pada usia ini juga kita sedang menggebu-gebunya nih, rasa ingin mengeksplor kemampuan diri dan lingkungan. Contohnya seperti ini, setelah lulus S1, saya punya target bisa mendapatkan pekerjaan dambaan yang berpenghasilan besar sehingga saya bisa membantu perekonomian keluarga. Kemudian ada lagi yang bermimpi di usia 25 tahun saya ingin menikah, mendapat jodoh yang baik, yang soleh, yang cantik, ganteng, kemudian memiliki anak, kemudian kita hidup bahagia. Mungkin ada juga yang bermimpi tahun ini saya bisa menjadi seorang pegawai negeri. Dengan mimpi-mimpi yang kita punya, tentunya membuat kita berusaha untuk bisa mendapatkannya. Namun terkadang saat kita mulai terjun berusaha untuk mendapatkan mimpi kita, berusaha untuk mencapai target yang kita inginkan, terkadang kita mengalami kendala, terkadang kita mengalami kegagalan, betul tidak? Alih-alih mendapat pekerjaan dambaan setelah menjadi sarjana karena masa pandemi ini, tentunya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Belum lagi tuntutan dari keluarga, ekspektasi dari keluarga yang berharap setelah anaknya menjadi sarjana bisa hidup mandiri, bisa mendapatkan pekerjaan berpenghasilan sehingga bisa membantu menyokong perekonomian keluarga. Kemudian bagi teman-teman yang punya impian menikah di usia 25 tahun, karena Allah belum mempertemukan jodohnya, sampai saat ini juga belum menikah. Kemudian teman-teman yang punya mimpi menjadi pegawai negeri, belum rezeki, kemarin tesnya gagal. Apabila dalam diri kita belum memiliki kesiapan mental untuk bisa menerima keadaan yang ternyata berbeda dengan impian kita, belum bisa menerima kegagalan-kegagalan yang kita alami, sehingga membuat kita galau akan ketidakpastian masa depan, hal ini akan membuat kalian mengalami krisis emosional atau yang biasa disebut sebagai quarter life crisis. Menurut salah seorang ahli psikologi, quarter life crisis merupakan perasaan khawatir tentang ketidakpastian kehidupan di masa depan, mengenai relasi, mengenai karir, dan kehidupan sosial yang dimulai pada usia 20 tahunan. Quarter life ini bisa muncul karena di usia tersebut dianggap usia sakral, di mana individu dianggap sudah harus mandiri, tidak hanya secara finansial, tetapi juga dalam bersikap tanpa adanya intervensi dari orang tua atau dari orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Nah, dari sinilah kegalauan muncul. Pada masa-masa ini biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Kok hidup gini-gini amat ya? Nanti saya bisa mandiri nggak ya? Saya bakal jadi apa nih nanti? Belum lagi ketika kita buka media sosial, buka Instagram, buka Facebook, atau media sosial yang lain, ngelihat postingan teman-teman yang mereka kelihatannya sudah hebat, mereka sudah bekerja nih, wah hebat, mereka udah jadi pegawai negeri, mereka sudah kerja di perusahaan dengan gaji yang besar, wah mereka sudah punya keluarga nih, hidupnya bahagia, udah punya anak. Nah, akhirnya kita jadi membanding-bandingkan kan kehidupan kita dengan kehidupan teman-teman yang lain. Padahal belum tentu teman-teman kita yang terlihat bahagia di media sosial, mereka benar-benar bahagia. Siapa tahu mereka juga sedang mengalami quarter life crisis, hanya mereka pandai untuk menutupinya. Apabila teman-teman sudah menyadari, wah kayaknya saya sedang mengalami quarter life crisis nih, lebih baik teman-teman puasa dulu deh media sosialnya. Kalau hal itu membuat teman-teman semakin insecure, tidak percaya diri, semakin merasa rendah diri, akhirnya tidak bersyukur. Nah, bahaya nih kalau teman-teman sudah tidak bersyukur. Kemudian langkah selanjutnya adalah menerima keadaan. Berhenti mengeluh, karena mengeluh hanya membuat emosi kritis kalian semakin kronis, yang akhirnya nanti memperburuk keadaan. Kita
kalian mengeluh, berhenti sejenak, tarik nafas, tahan, keluarkan, tenangkan diri kalian, pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal apa sih yang patut kalian syukuri saat ini, daripada kalian mengeluh tentang kehidupan dan kegagalan yang itu membuat kalian semakin terpuruk. Nanti udah emosi kalian krisis, rasa stres, frustasi, kemudian depresi. Lebih baik kita alihkan pikiran kita ke hal yang lebih positif. Selanjutnya, kamu hanya perlu menjadi diri kamu sendiri dengan memanfaatkan segala potensi yang kamu miliki. Ketika kamu merasa sedang terpuruk dengan keadaan, fokuslah mencari solusi jalan keluar daripada terus-terus mengeluh dan meratapi nasib tanpa bertindak, tanpa melakukan sesuatu perubahan apapun dalam diri kamu. Dengan segala pilihan yang ada, nilai orang, belum lagi tuntutan orang lain, kamu harus tahu. Kamu harus yakin kamu bisa hebat dengan cara kamu sendiri. Jadikan motivasi adalah hambatan, bukan ikut tenggelam terpuruk dengan keadaan. Semuanya akan berubah tanpa kamu sendiri yang memulainya. Jangan diam-diam baik. Kemudian ingatlah pada sang pencipta, sang skenario terhebat dalam hidup kita, penolong kehidupan kita. Berdoalah dan mohon pertolongan serta petunjuk jalan hidup kita. Dengan begitu kita akan merasa lebih tenang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Habibie dan kawan-kawan, peran religiusitas memiliki kontribusi bagi individu saat mengalami quarter life crisis. Nilai-nilai kebaikan dalam agama dianggap mampu membantu individu menyelesaikan persoalan lebih terarah sesuai dengan akar permasalahannya. Maka lebih dekatlah dengan sang pencipta. Sekarang kita lihat nih perspektif lain dari quarter life crisis. Quarter life crisis ini kan sering dianggap masa-masa paling menyebalkan, masa-masa paling galau dalam hidup kita, sehingga membuat kita merasa seperti butiran debu. Nah, sekarang kita lihat nih perspektif lainnya apa. Yang pertama, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang baru, meningkatkan kreativitas kita dan meningkatkan cara berpikir kita untuk mencari jalan keluar yang baru. Kemudian yang kedua, quarter life crisis ini sebagai pengingat kita untuk terus berusaha. Coba nih, bayangin teman-teman, jika suatu hal mudah didapatkan, maka hal tersebut tidak lagi istimewa. Maka kepuasan manusia bahkan makin sulit nih terpenuhi. Misalkan analoginya seperti ini. Jika bagi teman-teman memiliki handphone yang harganya puluhan juta itu sangat mudah untuk didapatkan, maka ketika teman-teman memiliki handphone tersebut, tidak ada apa-apanya dong, tidak ada rasa kebanggaannya. Nah, ketika kita berusaha dan bisa mendapatkannya, maka kita akan memiliki rasa kebanggaan tersendiri, bisa mendapatkan handphone tersebut. Begitu bukan? Kemudian yang ketiga, menjadikan teman-teman menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih kuat mental dalam menghadapi kehidupan. Kemudian yang keempat, menggerakkan teman-teman untuk membuat perubahan baru yang berdampak untuk masa depan teman-teman. Misalkan contohnya tadi, punya mimpi bisa bekerja di perusahaan, tapi karena masa pandemi ini tidak ada lowongan pekerjaan, akhirnya teman-teman membuka usaha sendiri dan ternyata usaha itu bisa sukses. Kan senang kan teman-teman kalau bisa sukses dengan hasil usaha sendiri. Nah, jadi gitu teman-teman, pembahasan kita mengenai quarter life crisis. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sudah sadar sedang mengalami quarter life crisis segera melakukan perubahan-perubahan dalam hidup, dan ingat ya, tetap tenang dan bersyukur dalam menghadapi keadaan yang tidak kita inginkan. Terima kasih sudah menonton videonya ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.